Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dengan DJ Ecek-Ecek. Nah, sama tuan guru saya nih, masya Allah, guru spiritual saya nih. Subhanallah. Waduh, hanya ini apa namanya berusaha ya kan untuk lebih baik ya kan. Datang malam-malam, bukan malam, kita sudah ganti hari nih. Oh iya benar. Luar Oh iya. biasa ya. 034 nih. 0034, waduh, masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ya, Untuk rekan-rekan. mendatangi para murid-muridnya yang nakal-nakal ya. Masya Allah, karena aku justru muridnya keren-keren nih, jam segini masih on ya kan. Iya, mau disentil-sentilin pakai duren. Kita habis party duren tadi ya. Alhamdulillah, jazakumullah, semoga Berkah, ya berkah. berkah semua rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Amin wa ya Ta'ala. robbal alamin. Ini sebenarnya ada satu lagi penghuni tapi nggak kerekam nih. Mungkin suaranya bisa eksis kali ya. Halo. Kalau mau Pak Ustadz, bersuara. Pak Ustadz Ponco. Kok ini ada cok-cok gitu, Ji? Iya, ini lagi dinyalain dulu. Itu, aduh, kayak Nah. kesetrum. Nah, itu nih. Nah, Ya. nanti kalau mau bersuara bisa nih di sini ya. Alhamdulillah. Kedengaran ya? Ini gini. Oh enggak, oh standing ya? Masuk suaranya. Ya, standing Coba. mic ya, bukan ini ya. Nah, suara kan. Oke, oke. Iya iyalah, namanya podcast armnya cuma 2 ya kan. Kalau udah banyak pakai. Kalau banyak jadi vokal grup. Iya betul. Jadi malam ini mau bahas apa nih, Ustaz? Ya bebas aja. Kita santai-santai, bincang-bincang tipis-tipis ya. Beti dong. Ya jangan pusing-pusing dengan kehidupan karena insya Allah Allah telah mengarahkan kita kepada kebaikan kalau kita selalu berbuat kebaikan. Karena kan janji Allah tuh kebaikan akan menumbuhkan kebaikan jika ditanam. Masya Allah. Tapi kita mau ada rencana ketemuan memang ya teman-teman ya. Jadi kita mau ngumpulin minimal para orang tua santri ya. Kebetulan saya di Lembaga Bimbingan Quran Sakurma. Nah, Apa tuh oke. singkatannya tuh? Sakurma mungkin belum ada yang tahu. Sakurma itu tukang korma. Oh, bukan. Sakurma itu sahabat Quran al-Istiqomah. Sahabat Quran Istiqomah, bukan al-Istiqomah, maaf. Istiqomah. Jadi bersama Quran mudah-mudahan istiqomah kita terus Amin, bersama amin, Quran. amin, amin ya Allah. Ya, seperti itu. Ya, jadi insya Allah akan ada ketemuan ya. Jadi dikumpulkan wali santri ya. Kita persamaan persepsi nih. Iya. Kenapa kok bawa anak-anaknya ke LBQ Sakurma atau dibawa ngaji nih? Betul, Apa betul, tujuannya? betul, apa betul. motivasinya Iya, mereka betul, selaku betul. orang tua Iya. untuk membawa ke sini? Nah, kan kita perlu Iya. tahu juga ya. Iya. Jadi kalau kita boleh ambil sedikit pelajaran ya bahwa sebenarnya tanggung jawab Quran tuh adalah tanggung jawab generasi ya. Artinya kita yang hari ini memahami tentang Al-Quran, pentingnya Al-Quran maupun energi Al-Quran ya, itu harus kita mampu menjadi kita warisi kepada generasi selanjutnya. Jadi kalau kita boleh dikatakan punya anak gitu ya, ada anak yang anak biologis tuh anak kandung kita ya, tapi yang lebih penting adalah anak ideologis. Artinya Quran harus terwarisi dengan baik kepada generasi selanjutnya, dan ini nggak bisa dikerjakan oleh 1-2 orang, harus kerjasama. Dalam hal ini di Sakurma ya, sahabat Quran Istiqomah ada guru-guru yang memang terstandarisasi dengan metode-metode yang baru ya. Ya di situ ada muatan-muatan pendidikannya, muatan-muatan psikologisnya, muatan-muatan edukasinya ya yang lebih mutakhir ya. Juga harus didukung oleh orang tua yang memang sama persepsinya. Untuk itu tugas kita bersama menyamakan persepsi. Jangan sampai satu sawah ya, tapi petaninya ada banyak, tapi petaninya punya persepsi yang berbeda-beda. Ya, ini semua untuk generasi masa depan umat ya. Dalam hal ini masa depan Indonesia juga ya, karena sebagian besar penduduk Indonesia itu adalah beragama Islam. Dan dalam Islam namanya udah Islam, artinya selamat ya. Jadi ketika orang sudah memahami Islam dengan Al-Quran sebagai kitab sucinya, kita berharap
negeri Indonesia benar-benar tercapai, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur ya. Tempat yang memang nyaman untuk ditinggali bersama para penduduk yang lain selain Islam. Gitu. Masya Allah, begitu tuh. Tapi bisa diulangin nggak nanti nih kalau Ya sama ibu-ibu ya, kita ketemu ayah ya. coba ya kan. Ayah bunda iya betul. Insya Allah lah kita kan Betul, ingin betul, memberikan yang terbaik buat umat ini. Dulu kita mendapatkan pelajaran Al-Quran dari para orang tua kita atau guru-guru kita. Mungkin kalau kita anggap sekarang pembelajaran mereka standar ya. Ketika kita sudah dewasa, kita belajar, kita kuliah, kita banyak baca buku, banyak informasi, tentunya jangan sampai standar lagi kita perbaiki terus-menerus. Ya terima kasih kepada guru-guru kita dulu yang mengajarkan kita tentang Al-Quran. Walaupun kita ukur sekarang, dulu banyak kurang sempurnanya ya. Itu memang kemampuan dia waktu itu seperti itu. Kita tingkatkan lagi di zaman berikutnya dengan lebih baik ya. Jadi harus terjadi mutasi kemampuan, mutasi atau perlipat gandaan kemampuan ya. Itu Masya Allah, Ustaz super puji. sekali. Super sekali. Kalau ada ini tambahan silakan. Masya Allah. Ini bisa di switch kayak ya. Nah, Aduh, ini Ustadz kita, Ustadz Ponco sebagai Lagi salah sibuk satu aja nih. konseptor dari Sakurma, dan beliau hari ini menjadi guru utama di Sakurma dengan metode baru ya, metode baru. Ali, metode Masya Allah. hasil dari masukan-masukan, dan banyak sekali yang disempurnakan di dalam metode Ali ini. Yang sebelumnya metode apa namanya? Al-Husna. Al-Husna. Al-Husna ini disempurnakan, mudah-mudahan lebih cocok untuk anak-anak. Ya ini harapannya begitu, metode kita terus, kan kita nggak mungkin Betul. membaca sesuatu dengan peta lama ya, kita harus dengan peta baru untuk menghadapi masa depan yang baru juga ya. Jadi ya mungkin sekarang kalau handphone ada Google Map-nya lah kan diupdate terus tuh. Pembaharuan terus, rilis terus ya. Supaya enggak, biar dapat gambar-gambar yang Betul, dulu betul. udah jadi gedung nih kan, udah diratain jadi tanah. Kalau kita enggak Ya, pembaharuan, kita ya. lihat setahu saya ada gedung nih di sini. Gitu. Ya begitu. Ya memang pendidikan harus terus diupdate ya, karena anak-anak sekarang kan beda dengan anak-anak yang dulu ya. Metode-metode lama yang digunakan tentunya efektif dulu ya, belum tentu bisa digunakan hari ini. Kalau zaman dulu ya misalnya seperti komputer, teknologi-teknologi digital mungkin sesuatu hal yang baru, tapi hari ini teknologi digital merupakan sesuatu yang niscaya gitu. Mereka sudah akrab ya, dan kita sebagai guru juga harus update, jangan guru yang kudet ya, yang kurang update ya, sehingga tidak kompatibel dengan pembelajaran Quran terbaru. Seperti itu. Luar biasa. Gimana Ustaz Ponco? Komentar, bentar. Jadi kita harus lihat dulu, kasih lihat dulu. Iya, Kalau nggak dikasih lihat. santai. Luar biasa. Coba pendapatnya Ustadz Ponco nih. Apa nih? Katanya dengar-dengar mau ada pelatihan guru Quran. Apa harapannya nih? Ya, harapannya guru-guru Quran yang sudah pernah ikut pelatihan terus meningkat kualitasnya. Kemudian yang belum, mudah-mudahan dapat inspirasi baru bahwa metode yang kita ingin ajarkan ini sudah pernah kita jalani dan sudah pernah kita rasakan manfaatnya. Jadi kita ingin menularkan ke teman-teman pejuang Quran lainnya agar bisa menggunakan metode yang telah kita alami. Nah, mudah-mudahan banyak keberkahan, kebermanfaatan buat semuanya. Dan rencananya memang kita ingin juga mengadakan pelatihan di Jambi ini. Wow. Sebenarnya lagi fokusnya lagi fokus ke Jambi ini, lagi Masya Allah. desain flyer untuk kegiatan akademi guru kan di Jambi. Ya, mudah-mudahan terlaksana di bulan Agustus 2022. Ya, alhamdulillah. Jadi sebagai informasi ya, dalam pelatihan guru minimal punya 3 kompetensi lah ya, yang harus kita kuatkan ya. Ada kalau kita mau bikin singkatan tuh SKA ya. SKA ya.
Yang pertama adalah skill ya. Skill itu adalah keterampilan mengajar, baik eh, mengajar tekniknya seperti apa, bagaimana skill ditingkatkan tentunya dengan metode Ali yang kita coba kembangkan di sini, kita terapkan di sini. Alhamdulillah telah didesain ya bagaimana meningkatkan skill guru dalam mengajar ya. Menghadapi, menghandle anak dan lain sebagainya. Terus K ya, K itu adalah knowledge gitu, pengetahuan. Jadi selain guru punya keterampilan, dia juga harus punya pengetahuan tentang misalnya psikologi anak, tentang menghadapi anak yang sedang bermasalah, sedang sedih, anak yang tidak bersemangat. Jadi punya knowledge ya. Insya Allah nanti di Sakurma kita akan juga uh, injeksi ya kemampuan itu, knowledge para guru-guru sehingga mendapatkan guru yang memiliki kompetensi tersebut. Nah, yang ketiga yang lebih penting nih ya, itu attitude yaitu sikap ya, sikap seorang guru ya. Tentunya kita guru-guru konvensional yang lebih satu arah atau guru-guru yang sifatnya keras ya dan tidak nggak mau tahu tentang anak ya, kita coba hindari, karena attitude ini atau sikap seorang guru ini merupakan hal yang penting, apalagi kita membawa Al-Quran ya, mengajarkan Al-Quran. Bagaimana Rasulullah itu dianggap sebagai Quran yang berjalan ya. Quran yang berjalan artinya ada akhlak di situ ya, ada kesabaran ya. Bagaimana kita lihat Rasulullah sabar dalam mendakwahkan Islam nih. Kan kita punya dengar kisah bagaimana Rasulullah itu ada seorang tua yang selalu menghina Rasulullah, itu setiap hari disuapin Rasulullah tuh. Dan dia dikunyahin dan dia baru sadar ketika Rasulullah udah meninggal, kok orang yang kemarin beda nih dengan hari cara ini. nyuapinya beda. Kemana nih? Wah, begitu lembutnya. Itulah dakwah ya. Jadi sikap atau attitude ini akan kita coba upgrade ke guru-guru kita informasikan tentang menyerahnya. Kita menganggap anak-anak ini bukanlah sekedar murid biasa, tapi ini adalah generasi masa depan. Kita harus rawat dan jaga anak-anak ini agar menjadi generasi yang berkualitas kan kita diingatkan oleh Al-Quran jangan sampai meninggalkan generasi selanjutnya setelah kita justru lebih lemah dari kita, justru lebih kuat, knowledge-nya bagus, skill-nya ada, attitude-nya, sikapnya, budinya dan sebagainya lebih bagus daripada kita. Nah, seperti itu. Jadi juga guru-guru mungkin kita berikan bekal tentang gaya belajar ya kan, bagaimana setiap anak-anak tuh berbeda-beda gayanya ya. Ya, kita harus melayani, jangan sampai guru mengajar dengan satu model sementara anak memiliki gaya belajar yang berbagai model. Contoh misalnya ada anak yang bisa memahami dengan cepat jika dia mendengar ya. Ada anak yang bisa memahami dengan cepat jika dia mempraktekkan. Ada anak yang memahami jika dia membaca. Itu berbeda-beda. Nah, setiap guru harus mampu melayani setiap anak. Jangan sampai guru itu hanya mengajarkan yang anak-anak yang mampu mendengar saja gitu, auditori aja. Sementara anak-anak yang sifatnya harus praktek dan lain sebagainya nggak terlayani. Ya istilahnya guru harus menjadi restoran mau apa gitu loh. Jadi semua anak terlayani dengan baik. Dan itu bukan jelek, itu justru karakter itulah yang menjadi kekuatan bagi seorang anak untuk dia dapat tumbuh sesuai dengan kemampuan gaya belajarnya. Ya contoh misalnya saya tuh lebih memahami jika saya mendengar langsung itu dibanding saya membaca. Jadi membaca itu berkali-kali saya kadang-kadang nggak ngerti. Jadi saya lebih senang mendengarin ceramah atau mendengarkan YouTube atau apa. Ngaji kuping. Jadi alhamdulillah setelah kita memahami itu, ya udahlah kita mendingan cari guru untuk dengerin gitu ya dibanding beli buku untuk dibaca, atau ada buku saya suruh bacain gitu kan sehingga saya lebih cepat memahaminya gitu. Nah ini kan anak-anak nanti kita minta bantuan teman-teman dari mungkin psikolog ya kepada teman-teman anak-anak Sakurma ini untuk bisa memetakan ya, memetakan anak-anak ini modelnya apa agar lebih efektif dalam kita
mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak ya. Kita berharap nanti ada generasi yang lebih keren lah daripada kita. Oh iya dong. Begitu. Harus Mimpi seperti kita itu, seperti ideal itu. mimpinya Ya. betul. Harus seperti itu Ya. ya. Barakallah. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong Ustaz, bisa bicara panjang lebar seperti ini, basicnya apa sih Ustaz? Waduh, masih pemirsa apa di ya? rumah Ya penonton. saya sih sebenarnya penggemar aja ya, pembelajar ya, pembelajar. Saya senang belajar agar bisa berkontribusi lebih banyak. Kan kita tidak mungkin memberi kalau kita nggak punya gitu kan. Iya. Makanya kita harus banyak belajar agar kita punya ilmu ya, sehingga kita bisa mengajarkan. Kalau secara akademis ya, saya di S3 pendidikan ya, terus juga S2 saya di UI waktu itu kebetulan di kepemimpinan ya, memang ada kajian kepemimpinan, dan S1 saya juga pendidikan. Jadi tapi itu sih sebenarnya hanya akademis saja ya, selebihnya banyak belajar di kehidupan lah. Saya punya salah satu moto yang saya suka itu, kita belajar di kampus kehidupan. Karena kehidupan kita ini sebenarnya guru ya, kan dibilang alam terkembang menjadi guru gitu. Jadi dan experience is the best teacher ya, pengalaman adalah guru terbaik kita. Barang siapa kita tidak mengambil ilmu dari pengalaman kita telah kehilangan guru terbaik kita. Jadi guru terbaik itu sebenarnya bukan dosen, profesor, bukan. Guru terbaik itu adalah pengalaman kita, tapi pengalaman itu kita jadikan pelajaran, menjadi tempat kita untuk lebih bijaksana dalam menyikapi kehidupan ya. Ya, insya Allah dengan niat baik, dengan ilmu yang kita miliki ya kan, insya Allah tuh Allah akan tunjukkan jalan-jalan kita kan. Barang siapa hadisnya itu, barang siapa pergi untuk tujuan mencari ilmu, maka baginya ditunjukkan jalan ke surga ya kan. Jadi antara mencari ilmu atau mengajarkan ilmu dengan surga itu dekat. Maksudnya apa? Maksudnya bukan hanya surga akhirat ya, tapi surga dunia juga. Jadi insya Allah ketika kita terlibat di dalam aktivitas kebaikan ya, khususnya Al-Quran ini, itu sebenarnya berpulang kepada diri kita manfaatnya. Artinya dapat surga kehidupan lah ya, keluarga yang mungkin sakinah, anak-anak yang mudah dididik, teman-teman yang baik ya kan. Terus juga mungkin masa depan yang mungkin telah Allah jamin ya kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Istilahnya kalau bahasa gampangnya, kayak bahasa Betawinya, rezekinya ada aja deh gitu, gak usah khawatir gitu loh. Karena kita kan istilahnya jual beli sama Allah ya Ustaz. Nah, kita telah ya ngurusin firman Allah gitu ya. Masa sih ketika kita ngurusin firman Allah, Allah tidak ngurusin kita gitu. Manusia aja dapat gaji. Kenapa? Karena kita ngurusin pekerjaan yang diperintahkan oleh atasan, dapat gaji. Apalagi kita ngurusin firman Allah gitu ya, kalamullah ya. Di situ ada energi yang luar biasa yang menjadi apa ya? Ya pastilah. Kok kita belum dapat juga? Ya mungkin Allah kasih dalam bentuk yang lain ya. Kita tidak tahu. Yang jelas kita harus berbaik sangka ya kepada Allah, bahwa apabila kita ngurusin Allah gitu ya, ya pasti Allah akan ngurusin kita lah. Udah Bismillah aja. Bismillah aja. Ya gitu. Bismillah, yakin dengan keyakinan tentu saja ya, seperti itu. Ya. Karena Allah itu berdasarkan dhon. Nah, kan ud'uuni astajib lakum, berdoalah kamu pasti aku kabulkan kan gitu. Pasti itu, nggak mungkin nggak dikabulkan ya kan. Ya. Oh dia kok pasti begitu ya, mungkin itu langkah pintu-pintu untuk menuju kebaikan, kita nggak tahu ya. Yang jelas kita serahkan kehidupan kita kepada Allah, dan kita menjalani apa yang Allah perintahkan gitu. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Apalagi nih Saksi sejarah. obrolan tengah malam nih. Wah. Biar tahu aja ya. Nih tuh.
Apa tuh? 0053. Oh, iya. Itu udah pemeriksaan ini luar biasa ya. Nggak bohong ya, nggak bohong. Anak TikTok doang malah yang live TikTok atau apa ya. Jamnya sama. Sama ya. Sama ya. Ya. Sakur mah. Ini Ini ngomong gambar terbalik lagi nanti nih belum setting. Kan? Iya, tapi perdana nih ya. Perdana ya, nyoba. Mudah-mudahan ini jadi amal soleh kita semua nih. Amin. Ya, semangat. Ini direkam melalui Samsung S21 Ultra. Wah, luar biasa. Punyanya Jadi, tuan guru kita nih. Update. Jadi nambah katanya menambah kegantengan 20%. Luar biasa. Aslinya berarti kurang dari ini. Banyak filternya lagi, jangan-jangan. Bisa jadi. Ya baik pemirsa. Nah, saya mau tanya lagi nih ke Ya. Ustadz Puji nih. Apa Di Sakurma berapa muridnya nih? Nah itu nih menteri segala bidangnya kita yang sebenarnya. Berapa muridnya? Penting nggak geser ya. Pakai Oke, goyang. siap, ya. Kita dengar suaranya aja. Suaranya ya. Tadi aja. udah kelihatan tampilannya ya. Jadi alhamdulillah nih Pak Ustadz, Santri Sakurma setelah 4 tahun mengalami kenaikan gitu ya. Heeh. Dari awal kita punya santri dari TP itu sekitar 40. Iya. Alhamdulillah sekarang kurang lebih sudah 200 yang di Masya Allah. Alhamdulillah. internal gitu. Kemudian kita juga tidak hanya mendidik santri-santri yang ada di Sakurma sendiri, Iya, ya, tapi iya. kita juga mendidik santri-santri yang berada di luar Sakurma. Alhamdulillah. Ini saya punya kisah sedikit, mau dengerin nggak nih? Boleh. Ya, jadi ada seseorang yang punya kebun ya, yang punya kebun atau tanaman padi. Tanaman padinya itu bagus banget gitu hasilnya. Sehingga orang-orang bertanya, kok bisa bagus begini? Sementara orang-orang lain tuh tidak sebagus mereka dia gitu. Apa ininya, bibitnya? Ternyata bibitnya sama dengan yang lain. Apa pupuknya sama? Kok bisa bagus? Ya enggak. Ternyata dia punya rahasia. Rahasianya itu adalah dia selalu membagi pupuk dan bibitnya kepada tetangga-tetangganya. Jadi ketika ada orang yang punya bibit ataupun padi yang bukan dari yang bermutu tersebut, bisa jadi ada hamanya dan hamanya masuk ke dia tuh. Kalau dulu tuh. Jadi dia nggak bagus-bagus tuh. Biar dia bagus, dia juga harus berbagi kepada tetangga-tetangganya agar tidak ada hama di sekeliling tanaman dia sesungguhnya tuh. Nah, alhamdulillah ternyata Namanya itu bagi rata. nggak ada hama karena Nggak ada hama kan ya. bagus semua. Iya, bagus. Kalau misalnya dia bagus sendiri, samping-sampingnya Terserang itu juga mungkin. samping-sampingnya itu kurang bermutu, ya kan ada hama. Jadi Hamanya kita pindah kena juga itu ya. pindah ke dia. Nah, setelah saya ingin mengilustrasikan langkah-langkah Sakurma nih, karena hostnya nggak jelas nih siapa, kayak ngobrol aja nih. Iya, ngalir aja. Ya, Mabok seperti- duren gitu. Ya, seperti misalnya di sini ada lembaga-lembaga Quran yang mungkin masih belum terupgrade, ya kan? Belum masih konvensional lah kalau boleh bilang. Sentuhan-sentuhannya masih dengan niat baik, cuman berjalan. Kira-kira Sakurma punya tips nggak nih untuk seperti itu? Punya kepikiran nggak memperbaiki lembaga-lembaga Quran yang sudah mungkin ada berjalan bertahun-tahun ya dengan standarisasi yang biasa ya? Apakah kira-kira ada nggak Ustadz Ponco nih langkah-langkahnya nih? Pak Luhutnya Sakurma. Gitu dong. Jadi kalau untuk ke sana Pak Ustadz insya Allah sudah ada ide yang lingkungan sekitar gitu ya. Tapi yang jadi tantangan adalah bukannya ketidakmauan kita untuk mengupgrade gitu, tapi keterbukaan mereka menerima kita. Ya, Nah, itu yang misalnya kita harus ini dong, yang kita kan yang sudah paham ya, harus mampu bekerja lebih untuk ikut memahamkan mereka kan gitu kan. itu. Ya kadang-kadang yang tipsnya apa tuh? jadi kadang-kadang kendala Pak Ustadz ketika kita coba sowan silaturahim ya kan, oh ternyata dia bisa jadi tidak ingin mengikuti pelatihan kita karena mungkin sudah ada metode tertentu yang sudah ajak menurut Ya, mereka oke, gitu. oke. Jadi akhirnya mau ikut ya saya udah pakai metode ini ya Iya, gitu. iya, Kecuali emang ada TPA yang mau berkembang nih mau upgrade, nah itu Iya, mungkin iya, itu iya. bisa gitu ya gitu. Ini kan
kita ini ada namanya JLBK, Jaringan Lembaga Quran ya, bimbingan Quran. Itu gimana? Apa nih? Makhluk apa ini? Kita kan pakai ini nih, podcastnya JLBK nih. Masya Allah, ini JLBK sebuah Sponsornya komunitas. ya dari Ini Ah. komunitas ya, Jabar. sebuah komunitas singkatan dari Jaringan Lembaga Bimbing Quran gitu ya. Jadi harapannya dari komunitas ini bisa menginisiasi, membantu menginisiasi TPA-TPA yang ingin berkembang gitu ya. Terus juga bisa jadi juga mensupport kebutuhan-kebutuhan TPA-TPA yang perlu disupport ya, Masya baik dari mushaf, peralatan mengajar dan lain sebagainya. Metode bisa juga ya. Metode bisa juga. Metodenya mahal nggak sih metode Ali ini? Metode sebenarnya nggak mahal Pak Ustadz gitu ya. Gitu. Yang penting mau dan konsisten aja menjalankan. Mungkin nanti suatu saat kita akan bahas khusus tentang metode Ali ya, agar bisa menjadi apa ya, dibagikan, di-share kepada teman-teman yang jauh dari Jakarta nih kan kita di Jakarta nih, mungkin ada yang dari Lampung, dari Padang, dari Sulawesi, Papua, bahkan luar negeri ya, tentang metode Ali ini ya, metode yang kita anggap saat ini menjadi metode, salah satu metode terbaik dalam mengajarkan Al-Quran ya. Ya, insya Allah itu didesain oleh 2 orang penghafal Quran ya. Kembar Ustadz. Kembar, ini jarang banget ini ya. Orang kembar bisa hafal Quran dua-duanya dan dua-duanya pejuang Quran. Ini menjadi dan lahirnya beda hari Ustadz. Oh, kembar beda hari. Beda hari ya, lahirnya. mungkin nanti suatu saat kita undang uniknya ini. gitu. Dua ustadz kembar ini ya. Dua ustadz kembar ini yang salah satu penggagas metode Ali ini. Dan kita alhamdulillah bisa menjadi murid beliau ya. Alhamdulillah. Untuk mengajarkan Al-Quran. Ya, jadi alhamdulillah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan ya, kesempatan untuk terus berdakwah ya, mengajarkan Al-Quran khususnya kepada generasi selanjutnya setelah kita, agar tumbuh benih-benih baru dalam memberikan kontribusi kepada umat ya, dan selanjutnya kepada bangsa kita dan dunia khususnya. Mungkin itu saja kali. Ada pertanyaan lagi nggak nih Ustadz Puji nih? Biar kita tuntaskan nih jam 1.01 nih. Iya. Tadi ada copot nggak tahu nih kerekam nggak ya? Karena kabelnya kaku, nggak apa-apa lah ya. Latihan. Ya, baik, alhamdulillah cukup lah, insya Allah lah masa percobaan. Siap. Mudah-mudahan berhasil. Nah, nanti S21 di podcast ini di LBK ini kita akan bahas banyak hal ya. Banyak hal ya. Dari mulai parenting, ya kan? Edukasi, psikologi. Mungkin nanti tukang pacul anggur keluarga. juga. Tukang pacul anggur kita panggil. Ya kita coba memberikan kanalisasi tentang meningkatnya ilmu. Kita yakin lah ketika Islam diturunkan itu kan pertama-tama Iqra, artinya kita terus belajar ya. Belajar. Karena dengan belajar kita bisa membuka dunia ya, membuka mata kita, membuka pikiran kita, dan selanjutnya kita disuruh juga oleh Allah tuh untuk mengajarkan kan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Artinya air yang mengalir itu jauh lebih sehat, jauh lebih bersih karena ada input output ya, dibanding air yang mengenang ya. Mungkin demikian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah, zuber sekali, zuber. Wah, luar biasa. Kita kayaknya perlu salam khusus ya. Nanti besok kita desain. Ada tim kreatornya. Siap. Awalnya gimana, tengahnya gimana, akhirnya gimana, yel-yelnya gimana. Iya. Tagline-nya. Iya. Bisa. Kan belum ada tuh. YLBK apa? Iya. Oke, baik. 29 menit, mudah-mudahan ada yang nonton kan. Bukan lebih ya, 30 ya, Pak. Setengah jam ya. Mudah-mudahan obrolan yang ngalor ngidul tapi tipis-tipis ya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Yang buruk-buruk ya jangan lah ya. Jadi kalau di masjid tuh yang bagus-bagus kayak sendalnya ambil, yang jepit-jepit soak-soak ya jangan diambil. Yang share yang baik-baik aja.
cara yang baik-baik. Baik. Barakallah, jazakumullah buat Tuan Guru Ustadz Ridwan Ajo, Masya Allah, yang nggak bosen-bosen nih, selalu mendampingi kita nih ya, menggiring kalau udah mulai belok, dilurusin lagi. Ente jalannya tuh mukanya harusnya kemari, yang sono-sono. Ya kita bareng-bareng diingetin. lah kan Iya, kita semua begitu. juga ingin Kayak masuk surga bersama-sama. Iya. Surga terlalu luas buat sendirian ya, Sat. Nah tuh, ntar kalau ada di surga Oh, sendiri bingung juga. bingung ya, Sat. Nggak ada yang ngabisin duren ente Tolong ntar. cariin kita. kan Ente gitu. kalau berhenti di kebun duren nggak ada yang ngabisin Masya durennya ya, Allah, iya. sendirian. Jadi kita, iya baik. Baik gitu ya. Mudah-mudahan ada kelanjutan dari podcastan ini ya. Iya. Tapi iseng-iseng, tapi mudah-mudahan berbobot ya, bisa Amin, ya diambil Allah. manfaat buat baik diri kita pribadi nih ya. Wabil Iya. khusus nih kita pribadi dulu ya, karena kita sedang menasehati, pada dasar kita menasehati diri kita pribadi. Betul. Mudah-mudahan kalau yang di sana bisa mengambil manfaat, bisa mengambil hikmah. Tafadhol saja. Ya, bertemu lagi di tengah malam selanjutnya. Oke. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.